semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8, kelas riset akuntansi dan keuangan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil desain skripsi kami dengan judul Analisis Pengaruh Struktur Good Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kualitas Audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Nama saya Meiliana Kristina dan rekan saya, Hengki Gunawan. Kami akan memulainya. Poin pertama, kami akan membahas mengenai latar belakang penelitian. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai integritas laporan keuangan, penting bagi kita untuk mengetahui apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi di sebuah perusahaan yang di dalamnya memuat berbagai informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan akan digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk melihat kinerja keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan sendiri terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Adanya kepentingan pihak-pihak tersebut terkait dengan laporan keuangan membuat laporan keuangan yang disajikan oleh pihak perusahaan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, setelah tahu apa itu laporan keuangan, bagaimana sih laporan keuangan dapat dikatakan berintegritas? Laporan keuangan dapat dikatakan berintegritas apabila memenuhi 4 kriteria. Yang pertama yaitu understandability, di mana laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pengguna. Yang kedua ada relevance, yaitu laporan keuangan harus memiliki relevansi pada setiap data laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai laporan keuangan. Yang ketiga ada reliability, di mana laporan keuangan menggambarkan secara wajar keadaan atau peristiwa sesuai kondisi sebenarnya. Yang terakhir ada comparability, di mana laporan keuangan dapat dibandingkan sesuai standar dan kebijakan akuntansi sepanjang periode, sehingga pengguna menarik kesimpulan tentang kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Namun pada praktiknya, untuk melaporkan laporan keuangan ini sering kali terjadi penyimpangan pada penerapan standar akuntansi yang berlaku. Bahkan tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan besar melakukan hal tersebut, seperti kasus skandal Enron, Tyco, Global Crossing, dan WorldCom. Nah, hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor terhadap integritas laporan keuangan perusahaan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap tata kelola perusahaan. Struktur tata kelola perusahaan atau corporate governance didefinisikan sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan di mana di dalamnya terdapat sebuah proses, kebiasaan, kebijakan, serta aturan yang akan mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan dalam suatu perusahaan. Di dalam struktur tata kelola perusahaan atau corporate governance ini akan menuntut adanya transparansi, kejelasan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan. Adapun dalam hal pengelolaan perusahaan, guna mengawasi proses penyajian laporan keuangan yang berintegritas, dapat dilakukan dua perhitungan atau dua proksi. Yang pertama yaitu kepemilikan institusional dan yang kedua yaitu komisaris independen. Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh institusi yang biasanya di dalam jumlah besar. Sehingga dengan adanya kepemilikan saham oleh institusi ini dapat memonitor aktivitas manajemen. Dan yang kedua yaitu komisaris independen. Komisaris independen mengacu pada peran untuk mengawasi dewan direksi dan juga dewan komisaris sehingga kedua pengelola perusahaan ini dapat menjalankan tugas dengan baik. Komisaris independen menjadi penting
karena pada praktiknya banyak sekali terjadi benturan-benturan kepentingan antara pihak-pihak terkait di perusahaan. Sehingga dengan adanya komisaris independen dapat bertindak sebagai pengawas yang memastikan manajemen bekerja sesuai dengan fungsinya dan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen juga akan lebih berintegritas. Tidak hanya tata kelola perusahaan, manajemen laba juga berhubungan dengan integritas suatu laporan keuangan. Manajemen laba merupakan suatu tindakan manajemen untuk menaikkan atau mengurangi laba suatu pelaporan keuangan menggunakan keputusan dalam laporan keuangan dan menetapkan transaksi dengan tujuan mengubah laporan keuangan untuk kepentingan tertentu mengenai hal-hal yang mendasari kinerja ekonomi perusahaan. Dengan adanya praktik manajemen laba, laporan keuangan yang disajikan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan yang memiliki integritas juga bergantung pada hasil audit yang diberikan. Semakin baik hasil audit yang diberikan, maka semakin berkualitas laporan keuangan yang disajikan dan akan membangun kepercayaan investor akan hasil laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah kami jelaskan, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Struktur Good Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kualitas Audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman? Yang kedua, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman? Yang ketiga, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman? Yang keempat, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman? Selanjutnya, kami akan melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk integritas laporan keuangan, kami akan menggunakan proksi konservatisme akuntansi. Yang kedua, struktur corporate governance, kami akan menggunakan proksi kepemilikan institusional dan komisaris yang independen. Yang ketiga, manajemen laba, kami akan menggunakan pengukuran berdasarkan discretionary accrual. Yang keempat, kualitas audit, kami akan menggunakan proksi ukuran KAP yang terdiri dari KAP Big Four dan KAP non-Big Four. Adapun subjek penelitian kami adalah subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Dan sumber data yang kami gunakan di dalam penelitian yaitu laporan keuangan auditan pada periode 2014 hingga 2018 dan juga laporan tahunan. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman. Selanjutnya, penelitian yang akan kami lakukan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di Universitas Widya Dharma Pontianak. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam melihat permasalahan yang ada dan melakukan tahapan-tahapan analisis untuk memecahkan permasalahan tersebut.
Dan yang kedua, manfaat bagi pembaca. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai pengaruh struktur good corporate governance, manajemen laba, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan suatu entitas. Selanjutnya, untuk kerangka pemikiran dan kajian teoritis dapat teman-teman lihat di slide yang telah kami sajikan berikut ini. Berikut adalah gambaran tentang hubungan GCG, manajemen laba, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Berikut adalah hipotesis yang telah kami bangun. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh positif dari kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif dari komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh negatif dari manajemen laba terhadap integritas laporan keuangan. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh positif dari kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai metode penelitian. 1. Bentuk penelitian. Bentuk penelitian kami adalah penelitian asosiatif dengan hubungan kausal. Menurut Sujarweni, penelitian asosiatif atau hubungan dilakukan untuk mengetahui hubungan dan arah pengaruh dari dua atau lebih variabel. Sehingga dengan dilakukannya penelitian ini, maka dapat dihasilkan sebuah teori yang akan menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena. Adapun metode penelitian kami yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiono, metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sementara itu, metode penelitian kualitatif yang juga diungkapkan oleh Sugiono dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan.
Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna dan mengkonstruksi fenomena daripada generalisasi. Poin 2. Definisi operasional variabel dan pengukuran. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Hikmawati, definisi operasional variabel diperlukan untuk memudahkan dalam memahami hubungan antar variabel, sehingga jika tidak dilakukan definisi operasional variabel, akan menyulitkan peneliti dalam mengukur hubungan antara variabel yang ada. Terdapat 3 jenis variabel yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah variabel independen. Menurut Sujarweni, variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Contohnya yaitu struktur GCG, manajemen laba, dan kualitas audit. Yang kedua adalah variabel dependen. Menurut Sujarweni, variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel bebas. Contohnya yaitu integritas laporan keuangan. Yang ketiga adalah variabel dummy atau kategori. Menurut Scioto dan Sodik, variabel kategori adalah variabel yang diukur dengan pengukuran nominal. Variabel ini terdiri dari 2 bagian yang dikategorikan berdasarkan kepemilikan ciri-ciri tertentu. Contohnya adalah kualitas audit. Definisi operasional masing-masing variabel. Yang pertama, good corporate governance, diproksikan dengan kepemilikan institusional dan komisaris independen. Yang kedua, manajemen laba diukur dengan tingkat diskresioneri akrual yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, kualitas audit diukur dengan menggolongkan perusahaan yang menggunakan KAP Big Four dan KAP non-Big Four dalam melakukan audit laporan keuangan. Kemudian, data yang diperoleh akan dikelompokkan sebagai variabel dummy. Yang keempat, integritas laporan keuangan diproksikan dengan konservatisme akuntansi, yang dalam pengukurannya akan menghitung indeks konservatisme pada perusahaan tertentu. Poin ketiga, metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian ini yaitu analisis dokumen dengan studi kepustakaan. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dan laporan tahunan perusahaan. A. Instrumen penelitian. Menurut Sujarweni, instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian. Di dalam penelitian ini, kami menggunakan observasi non-partisipan terstruktur. Menurut Suwartono, dalam pengamatan ini, peneliti tidak berada di dalam atau melakukan keterlibatan dalam kegiatan yang diamati. Dengan kata lain, pengamatan berada di luar kegiatan yang diamati. Adapun penulis memperoleh data penelitian, yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan dari website resmi Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id. B. Populasi dan sampel. Menurut Sujarweni, populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan, menurut Sujarweni, sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 26 perusahaan. Dan sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia berjumlah 15 perusahaan yang telah memenuhi kriteria dalam metode pengambilan sampel yaitu purposive sampling.
Kriteria yang kami tetapkan dalam mengambil sampel ada 3. Yang pertama, perusahaan subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia yang melaporkan laporan keuangan dan laporan tahunan sepanjang periode penelitian, yaitu 2014 sampai 2018. Kedua, perusahaan memiliki data lengkap susunan Dewan Komisaris. Ketiga, nama kantor akuntan publik atau KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tertera dengan jelas pada laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. 4. Teknik analisis data. Yang pertama, kepemilikan institusional. Menurut Arista Wahyudi Yusnaini, dalam menghitung kepemilikan institusional suatu perusahaan, digunakan rumus jumlah saham institusi dibagi dengan jumlah saham beredar dikali 100%. Yang kedua, komisaris independen. Menurut Rahim dan Wulandari, komisaris independen dapat dihitung dengan komisaris independen sama dengan anggota Dewan Komisaris Independen dibagi dengan anggota Dewan Komisaris dikali 100%. Yang ketiga, manajemen laba. Menurut Putra dan Muid, manajemen laba diukur menggunakan discretionary accruals yang dihitung dengan cara menselisihkan total accrual dan non-discretionary accruals. Yang keempat, kualitas audit. Menggunakan variabel dummy dibagi menjadi 2 bagian, yaitu KAP Big Four dan KAP non-Big Four. KAP Big Four disimbolkan dengan angka 1 dan KAP non-Big Four disimbolkan dengan angka 0. Yang kelima, integritas laporan keuangan. Dalam mengukur integritas laporan keuangan digunakan proksi konservatisme akuntansi. Menurut Nicolin dan Sabeni dalam Tusiana dan Lastanti, indeks konservatisme dapat dihitung sebagai berikut. Indeks konservatisme perusahaan I pada tahun T sama dengan jumlah biaya riset dan pengembangan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan I pada tahun T ditambah dengan biaya depresiasi yang ada dalam laporan keuangan perusahaan I pada tahun T dibagi dengan net operating asset dalam laporan keuangan perusahaan I pada tahun T. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis data yang pertama, mengumpulkan data laporan keuangan, kemudian data tersebut diolah. Yang kedua, analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai variabel. Dalam melakukan analisis deskriptif dapat menggunakan alat statistik yaitu statistik deskriptif. Yang ketiga, yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang telah didapatkan dalam metode penelitian bersifat konsisten dan tidak bias. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas data diperlukan untuk memastikan data yang dianalisis telah berdistribusi normal atau mendekati normal dan data-data tersebut layak digunakan di dalam penelitian. Yang kedua, uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadinya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan tidak terdapat kesamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada suatu model regresi. Yang keempat, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada satu periode dengan periode sebelumnya pada suatu model regresi. Setelah melakukan uji asumsi klasik, maka akan dilanjutkan dengan uji kelayakan model atau uji F. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Yang terakhir akan dilakukan uji parsial atau uji T. Dengan dilakukannya uji T dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian hasil penelitian tersebut akan dibandingkan dengan hipotesis yang telah dibuat. Adapun dalam melakukan teknik analisis data ini menggunakan program SPSS versi 22. Demikianlah video yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa kembali.